Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Adab berikutnya ketika pulang, ihdar al-hadaya lil ahl. Hendaknya belilah atau bawalah oleh-oleh kepada keluarga. Nah, ini adab diatur dalam kitab. Disuruh siapkan oleh-oleh. Kenapa begitu? Karena dengan membawa oleh-oleh tersebut itu akan idkhal as-surur 'ala al-ahli. Kita telah memasukkan rasa gembira ke dalam hati keluarga kita, sekaligus menimbulkan rasa cinta. Setiap kali kita pulang dirindukan. Yang dirindukan oleh-olehnya atau ayahnya? Ayah dan oleh-olehnya pasti. Kalau tidak ada ayah, mana ada oleh-oleh. Maka memberi hadiah itu bahagian daripada memasukkan rasa bahagia sekaligus menimbulkan rasa cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang umum, tahadu tahabu. Sering-seringlah engkau saling memberi hadiah, maka akan sering menimbulkan rasa cinta di antaramu. Hadiah itu tidak mesti besar, Bapak Ibu Allah. Tidak mesti besar. Kecil-kecil saja. Itu bisa menimbulkan cinta. Kita pulang dari umrah, lalu kita berikan minyak wangi untuk saudara-saudara kita, tidak mesti satu masjid, yang kita kenal dekat saja. Kita kasih apa saja yang bisa kita beri. Itu walaupun kecil, tapi menimbulkan rasa cinta. Makanya salah satu penyebab keharmonisan dalam rumah tangga, itu sering-sering saling memberi hadiah. Tapi masalahnya, setelah menikah, hadiah sebelum menikah, itu bermasalah. Hari ini yang paling banyak saling memberi hadiah bukan sepasang suami istri, tapi sepasang pacar. Itu ketika pacaran, tiada hadiah. Beli ini, beli baju, beli, tapi maksiat. Maka hadiah ini adalah hadiah yang dibisikkan oleh syaitan. Begitu sudah menikah, tidak ada lagi hadiah. Kemanapun pergi, pulang tangan kosong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istri lihat di tangan kita, lihat di gantungan Honda. Ana tapupi. Lama-lama dia menyimpan. Saya sudah salah pilih. Ruh merempak lakau kriat. Dia kurang beruntung. Dia dapatkan suami yang pelit, enggak pernah bawa pulang apa-apa. Makanya kadang-kadang istri yang kurang beruntung dia coba lagi. Dia laki cerih belah, no, coba lain tau. Pelit itu dibenci oleh siapapun. Dibenci. Tapi ketika pulang, bapa beli misal roti apa sajalah. Mau roti Bandung ke, roti Jogja, Solo, segala macam. Itu bawa pulang cuma 10.000, 12.000, Pak. Tergantung selinya apa. Enggak perlu saya sebutkan selinya kan, Pak. Masya Allah, anak begitu lihat langsung, Masya Allah, dia peluk ayahnya, terima kasih. Istri bahagia walaupun cuma makan sedikit. Akibat hadiah, timbul rasa cinta. Yang dempu adalah kaya kejauh. Itu dalam tanda kutip, Pak. Jadi jemaah belaka Allah Subhanahu Wa Taala, pulang dari jauh jangan lupa bawa hadiah. Mereka bahagia, dan hadiah yang bukan suka kita tapi suka mereka. Ini ada suami dosen, kemana-mana pergi bawa hadiah. Apa dia beli, Pak? Buku. Nak, papa ada hadiah apa? Papa beli buku baru. Judulnya Kiamat di Indonesia. Misal begitu. Apa manfaatnya untuk istri? Kurang sekali. Kurang maksudnya dari sisi itu. Yang hadiah dimaksud yang mereka senang. Oh, anak kita senangnya apa? Ada mainan, beli. Tidak masalah, Pak, tidak larang, dan itu tidak mubazir. Selama memang tidak berlebihan, beli mainan untuk anak. Istri juga begitu. Apa yang disenangi istri? Oh, beli cincin yang 30 manyam. Masya Allah, loncat-loncat dia, Pak. Asli, Pak. Cuma begitulah kadang-kadang kita menahan-nahan diri, menahan-nahan, sehingga lama-lama menimbulkan asap dalam rumah tangga. Kenapa? Tidak ada yang memoles kehidupan itu. Ini yang perlu kita sadari, jemaah Allah, dalam safar manapun, hadiah apa saja.
Kalau kita pergi ke rumah orang bawa hadiah, pulang ke rumah sendiri bawa hadiah, pergi ke rumah orang paling kurang buah-buahan bawa, walaupun cuma 1 kilo. Oh, kita cuma pergi sebentar, itu tetap dibawa. Kenapa? Karena itu pertama berpahala. Yang kedua, itu membuat Allah sayang karena kita telah menimbulkan kasih sayang kepada saudara kita. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala kecil, sederhana tapi penting, ya, iaitu urusan membawa hadiah.